Selamat pagi, Salve. Perkenalkan, nama saya Antonius Yorito Jambar, NIM 253091666. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 dari LPTK Sekolah Tinggi Pastoral Kata Ketik Santo Fransiskus Asisi, Semarang. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran sebagai salah satu penilaian uji kinerja. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran ini di SDS Santo Markus 1 Jakarta Timur dengan materi Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perbuatan atau mujizat. Mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti pada kelas 6. Demikian saja perkenalan diri saya. Terima kasih. Selamat pagi. Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi. Luar biasa. Yes. Yakin, esok, sukses. Sempurna. Baik, anak-anak. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama bersama dengan Poris ya, begitu. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kalau kita buka dengan berdoa. Saya minta satu orang yang pimpin doa. Saya tunjukkan saja ya. Atau ada yang mau pimpin doa? Angkat tangan dulu. Ayo, udah kelas 6 pasti beranilah pimpin doa. Oke, Valerie ya. Baik teman-teman, doa kita pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Valerie. Mari kita mengambil sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapak, hari ini kami ingin memulai pelajaran kami, yaitu belajar agama. Kiranya Engkau memberkati dan yang memberkati pelajaran kami agar dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan, dan kami akan berdoa. Tuhan, amin. Santo Markus, doakanlah kami supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih untuk Valerie. Tepuk hebat dulu dong buat Valerie. Gimana tepuk hebatnya? Aduh, kelas 6 ini masa tepuk hebatnya udah lupa. Tepuk hebat. Nah, aku hebat. Karena hebat. Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita mau nyanyi dulu ya. Boleh berdiri dulu. Kita mau nyanyi salah satu lagu nasional, yaitu Garuda Pancasila ya. Pancasila, aku akan dukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat nikmatmu sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, ayo maju. Oke, silakan duduk kembali anak-anak. Baik, anak-anak yang terkasih, kita akan lanjutkan dengan memeriksa kehadiran kita pada hari ini ya. Saya akan cek kehadiran anak-anak sekalian. Mohon nanti yang dipanggil
jawab hadir ya. Oke. Adolf, Hadir, Pak. Arnoldus Willy, Lionel, Benedictus Giovanno, Valerie. Hadir, Pak. Wah, semangat sekali. Veronica, terakhir Gabriel Hadir. Kenzo. Oke, baik, hari ini beberapa teman kita tidak hadir karena sakit. Kita doakan semoga nanti mereka ini lekas membaik sehingga bisa bergabung dengan kita dalam pelajaran kita selanjutnya. Baik, anak-anak yang terkasih, pada hari ini kita akan bersama-sama belajar tema Yesus mewartakan kerajaan Allah dengan perbuatan atau mujizat. Silakan buka buku halaman 117. Halaman 117. Anak-anak silakan buka buku halaman 117. Saya mengajak anak-anak sekalian untuk memperhatikan gambar yang ada di dalam, dan gambar ini ada di buku di halaman 117. Coba kamu amati dulu. Gambar pertama, Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Kemudian gambar yang kedua, Yesus menyembuhkan orang kerasukan setan. Dan gambar ketiga, Yesus meredakan badai atau angin ribut. Oke, diamati dulu ya. Oke, sudah. Kalau sudah, kita amati video 10 mujizat yang dilakukan oleh Yesus ya. Nanti disimak. Setelah nanti disimak akan ada pertanyaan yang harus kita jawab sebagai pertanyaan pemantik ya. Oke, kita saksikan videonya. But Jesus was there, and he did something nobody expected. He took jars filled with water, and with a simple gesture, turned the water into the most delicious wine the guests had ever tasted. The party lit up again, and everyone's jaws dropped, wondering how water had turned into wine. Nanti anak-anak sambil menulis apa pesan yang mau disampaikan. So many with so little. But Jesus took the bread and fish, and looked up to the sky, and gave thanks. Suddenly, the food started multiplying. Everyone ate until they were full, and there were even baskets of leftovers. It was like the bread and fish never ended. Once, while Jesus and his friends were sailing across the Sea of Galilee, a terrifying storm brewed. The wind howled, and the waves crashed into the boat, making everyone think they were going to sink. He showed them there was nothing to fear when he was with them. In Jerusalem, there was a man who had been blind from birth. People thought he would never see the beauty of the world, the colors of the market, or the faces of his family. But Jesus had other plans. He made some mud with his saliva, put it on the man's eyes, and told him to wash in the pool of Siloam. When the man washed his face and opened his eyes, he saw everything for the first time. The blue sky, the bustling streets, and the smiling faces of those around him. His joy was boundless, and everyone who saw him was filled with wonder. In a village near Gergesa, Jesus encountered people tormented by spirits that brought them great pain and confusion. With a word of command, Jesus freed these people from their suffering. The spirits begged not to be sent away into nothingness, so Jesus allowed them to go into a nearby and the promise of new beginnings. He showed that with faith, nothing is impossible, and that there's always a light in the darkness, ready to lead us into a future. Oke, baik anak-anak, kita lanjutkan ya. Setelah kalian menonton video tadi ya, dan juga melihat gambar yang tadi yang ada di buku kalian yang itu, sekarang saya punya pertanyaan untuk kalian. Mohon yang tahu silakan angkat tangan untuk menjawab ya. Sebagai murid-murid Tuhan Yesus, apa perasaan kalian tadi setelah melihat Yesus yang dapat melakukan perbuatan ajaib? Tadi kan kalian nonton videonya, lalu lihat gambar di situ. Kamu itu adalah orang yang istimewa.
Istimewa karena apa? Karena kamu itu orang yang dipanggil untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, sekarang setelah nonton video, coba kamu jawab pertanyaan ini. Perasaan kalian setelah melihat Yesus yang dapat melakukan perbuatan ajaib? Boleh angkat tangan ya. Lili, silakan. Bagaimana perasaanmu? Kagum karena ternyata mujizat Tuhan itu benar. Oke, Lili kagum karena ternyata mujizat Tuhan itu bukan hanya cerita belaka ya, tetapi suatu kejadian nyata yang pernah dilakukan oleh Yesus yang adalah Tuhan yang kita imani. Ada lagi yang lain? Nah, anak-anak yang terkasih, video pendek tadi dan gambar-gambar yang kalian lihat di buku itu mau mengungkapkan kepada kita tentang mujizat-mujizat yang pernah dilakukan oleh Yesus. Ada banyak tadi mujizat-mujizat itu ditampilkan kepada kita, di mana Yesus membangkitkan Lazarus, kemudian dia berubah rupa di atas gunung, kemudian menyembuhkan orang buta dan lain-lain. Nah, anak-anak, tetapi sebelum kita masuk lebih jauh, saya mau bertanya dulu. Nah, Yesus kan mewartakan kerajaan Allah itu dengan dua cara. Kalau kali lalu kita belajar, cara pertama itu melalui apa? Perkataan. Atau apa istilah kitab sucinya? Perumpamaan. Nah, cara kedua yang dilakukan oleh Yesus untuk mewartakan kerajaan Allah adalah membuat mujizat atau melalui perbuatan yang kita pelajari hari ini. Nah, saya mau tanya dulu kepada teman-teman ini ya. Angkat tangan ya. Apa itu kerajaan Allah? Yesus kan datang ke dunia untuk mewartakan kerajaan Allah. Kira-kira menurut anak-anak, apa itu kerajaan Allah? Ayo angkat tangan, yuk. Oke, Jafir. Ini bagus ini. Ayo Jafir. Menurut Jafir, apa itu kerajaan Allah? Kerajaan yang abadi hingga selama-lamanya. Oke, menurut Xavier, kerajaan Allah itu adalah kerajaan yang abadi hingga selama-lamanya. Kita tepuk hebat dulu buat Xavier. Tepuk hebat. Kamu hebat. Aku hebat. Kita hebat. Hebat. Oke, siapa lagi? Jangan kelompok ini terus pertama. Ayo kelompok ini. Menurut kalian, apa itu kerajaan Allah? Ayo angkat tangan, berani, kedua kelas. Oke, Joyce, apa itu kerajaan Allah menurut Joyce? Hah? Oke, kerajaan Allah itu adalah surga. Oke, kita tepuk hebat buat Joyce dulu. Tepuk hebat. Kamu hebat. Aku hebat. Kita hebat. Hebat. Anak-anak, kerajaan Allah itu adalah kerajaan di mana Allah sendiri itu memimpin dan dia itu sifatnya abadi. Jadi Allah yang memerintah sampai selama-lamanya. Di sana seperti tadi yang disebutkan oleh Jesselyn, ada kedamaian, ada kesucian dan lain-lain. Dia itu tidak sama seperti kerajaan duniawi yang wilayahnya jelas dari sini ke sini. Kemudian kalau ada rajanya, kalau rajanya udah meninggal, nanti digantikan oleh anaknya atau siapa. Beda dengan kerajaan duniawi, kerajaan Allah yang diwartakan oleh Yesus. Oke, tadi kita lihat video tentang mujizat-mujizat Yesus. Nah, sekarang saya mau tanya dulu, apa itu mujizat, anak-anak? Oke, Kalista. Nah, ini hebat ini. Ya, Kalista, menurut Kalista apa itu mujizat? Perbuatan ajaib. Oke, menurut Kalista, mujizat itu adalah suatu perbuatan ajaib. Benar. Tepuk hebat dulu buat Kalista. Tepuk hebat. Hebat. Ayo hebat. Kita hebat. Hebat. Wah, keren ini Kalista ini. Mantap. Oke. Gabriela, apa itu mujizat, Gabriela? Yang suka didapat oleh kemampuan akal manusia. Oke, suatu kejadian di luar kemampuan manusia. Benar. Tepuk hebat buat Gabriela. Tepuk hebat. Hebat. Aku hebat.
Kita hebat. Hebat. Nah, anak-anak yang terkasih, itu semua mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus ya. Nah, anak-anak, tema pelajaran kita hari ini adalah Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perbuatan atau mujizat. Apa tujuan kita mempelajari tema ini? Pasti setiap yang kita lakukan pasti punya tujuan. Contohnya, Valerie datang ke sekolah pasti punya tujuan. Supaya apa, Valerie? Biar pintar. Oke, biar pintar, tentu saja dengan mendapatkan pengetahuan dan tujuan panjangnya bisa mencapai cita-cita yang diinginkan. Nah, kita belajar tema Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perbuatan atau mujizat. Tujuannya anak-anak, kita mampu memahami kisah Yesus yang mewartakan kerajaan Allah dengan tindakan, sehingga dapat bertindak sesuai dengan nilai-nilai kerajaan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita sudah tahu Yesus melakukan perbuatan mujizat, harapannya bukan berarti kita harus bisa buat mujizat, bukan. Tetapi nilai-nilai yang mau disampaikan dari setiap mujizat itu kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, Yesus menyembuhkan mata orang buta. Kenapa dia lakukan itu? Karena dia kasihan. Maka nilai yang bisa kita terapkan dari peristiwa mujizat itu apa? Dalam kehidupan sehari-hari kita bisa mengasihi sesama, khususnya mereka yang lemah, miskin, dan disingkirkan atau dikucilkan dari kehidupan bermasyarakat. Nah, anak-anak yang terkasih, proses kita dalam pelajaran ini nanti saya akan berikan cerita tentang Mother Teresa atau Bunda Teresa. Kemudian setelah satu orang nanti baca, anak-anak itu diskusi beberapa pertanyaan. Hasil diskusi nanti kita sampaikan secara kelompok. Kemudian setelah itu kita baca teks Injil Lukas bab 8 ayat 40-56 yang menceritakan salah satu mujizat Yesus, yaitu menyembuhkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang mengalami pendarahan. Berikutnya sekarang saya mengajak anak-anak untuk membuka buku halaman 118. Kita baca kisah Teresa Kalkuta, sebuah ikon kasih. Satu orang saya minta untuk membaca. Yang baca adalah Nadine. Silakan Nadine baca. Menanggapi panggilan itu, sebuah keputusan yang mengubah hidupnya selamanya. Misionaris cinta kasih, cahaya di tengah kegelapan. Dengan tekad yang membara, Anjeze yang kini dikenal sebagai Bunda Teresa mendirikan misionaris cinta kasih bersama para suster yang penuh dedikasi. Ia menjelajahi jalanan Kalkuta, merawat orang-orang yang sekarat, sakit, dan terlantar. Selanjutnya, Bunda Teresa mendirikan Nirma. Oke, baik, terima kasih ya. Itu kisah tentang Mother Teresa yang sering kita kenal. Nah, sekarang kita ini kan sudah duduk dalam kelompok. Sekarang saya mengajak anak-anak sekalian untuk mengerjakan pertanyaan 1-3, halaman 19-120 dalam kelompok. Nanti setiap kelompok akan melaporkan hasil diskusinya. Silakan, satu orang yang jadi notulen. Ya, ini kelompok 1, 2, dan 3. Silakan. Oke, ayo bergabung ke sini nah. Ayo, boleh ini untuk diskusi. Jangan hanya duduk ya, ayo. Semua boleh merapat ke sini supaya nanti jawabannya sama. Sumbangkan pikiran. Menurut saya begini-begini. Supaya nanti dirangkum jadi satu oleh Lionel dan Abel. Baik anak-anak, sekarang kita akan laporkan hasil diskusi kelompok ya. Nanti saya tunjukkan kelompok mana yang menjawab ya. Oke. Sekarang silakan duduk di tempat masing-masing biar lebih rapi lagi. Yo.
Silakan anak-anak duduk lagi di tempat duduknya masing-masing. Mohon dengarkan pertanyaan saya ya, supaya nanti satu orang perwakilan dari kelompok untuk mengangkat tangan untuk menjawab ya. Silakan duduk. Pertanyaan pertama, hal apa yang menggerakkan Bunda Teresa untuk melayani orang menderita di Kalkuta? Oke, kelompok 2. Bagaimana jawabannya kelompok 2? Kelompok 2, karena Bunda Teresa memiliki kasih dan mendapat panggilan dari Tuhan. Oke, ya, menurut kelompok 2, karena Bunda Teresa memiliki kasih dan mendapatkan panggilan dari Tuhan. Kelompok 1, bagaimana? Hal yang menggerakkan hati Sahabat Teresa adalah karena merasa kasihan akan orang-orang miskin dan juga karena menerima panggilan dari Tuhan. Oke, jawabannya sama, karena dia merasa kasihan dengan orang-orang miskin dan mendapat panggilan dari Tuhan. Kelompok 3, menurut kelompok 3 bagaimana? Silakan dibacakan, David. Bunda Teresa tergerak untuk melayani orang menderita dan miskin karena ia merasakan panggilan Tuhan. Oke, jawabannya sama, karena merasa terpanggil untuk melayani orang miskin dan dia sendiri juga mendapatkan panggilan dari Tuhan. Baik, Mother Teresa melakukan sesuatu kepada orang miskin karena dia mengasihani mereka. Jadi ada poin yang sama di sana antara apa yang dilakukan oleh Mother Teresa dan yang dilakukan oleh Yesus lewat mujizatnya. Nah, anak-anak, sekarang kita lanjutkan dengan membaca sabda Tuhan yang berkaitan dengan mujizat Yesus. Baik, anak-anak, silakan buka Injil Lukas. Yang bawa kitab suci ya, yang tidak bawa kitab suci silakan buka halaman 120 sampai 121. Oke, saya minta satu orang yang membaca. Kalau tadi baca kisah Mother Teresa dari kelompok 1, sekarang dari kelompok 2. Jovita, silakan. Nah, yang lain mendengarkan. Boleh maju ke depan Jovita untuk membaca. Maju ke depan supaya nanti bisa dilihat oleh ini teman-teman yang lain mendengarkan, supaya nanti bisa menangkap apa pesan yang mau disampaikan. Sama ini ayat Langsung judul dan ininya. Lukas bab 8 ayat 40 sampai 56. Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Lah orang tua anak itu, tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang terjadi itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sekarang anak-anak jawab pertanyaan nomor 1 sampai 3 di dalam kelompok. Waktunya 5 menit saja. Diskusi kelompok. Halaman 122. Baik, silakan duduk ke tempat duduk masing-masing. Baik, kita mulai dari nomor 1. Nomor 1 kita mulai dari kelompok 3 dulu ya. Yang lain dengar. Kelompok 1, tulislah 2 peristiwa yang terjadi dalam kisah Injil Lukas bab 8 ayat 40 sampai 56. Menyembuhkan perempuan yang mengalami pendarahan dan membangkitkan anak Yairus yang meninggal. Oke, benar ya. Dengan mujizat Yesus mau menunjukkan bahwa Allah itu bisa menyelamatkan manusia, atau Allah itu mengasihi manusia. Oke, anak-anak, itu pelajaran kita pada hari ini. Maka anak-anak yang terkasih, saya sekarang di bagian akhir mau mengajak kita semua untuk refleksi. Ya, silakan dituliskan di buku catatan refleksi. Siapkan buku catatannya.
Oke, anak-anak, sekarang pertanyaan refleksi pertama. Apa yang kamu pelajari pada hari ini? Yang ketiga, anak-anak, menurut pendapatmu, apakah keterkaitan pembelajaran hari ini dengan kehidupan kita sehari-hari? Sekarang kita lihat ringkasan, boleh sambil dicatat. Nah, anak-anak, kerajaan Allah itu adalah kerajaan di mana Allah sendiri yang memerintah dan sifatnya itu adalah selama-lamanya. Seperti yang saya jelaskan tadi, dia berbeda dengan kerajaan duniawi. Dan kerajaan Allah ini, anak-anak, sering disebut juga dengan kerajaan surga. Nah, anak-anak, Yesus datang ke dunia ini tujuannya adalah mewartakan kerajaan Allah. Nah, anak-anak, mujizat-mujizat yang diperbuat oleh Yesus ingin menunjukkan kepada kita bahwa Allah itu berkuasa atas segala sesuatu, bahwa Allah itu menyelamatkan manusia. Allah itu mengasihi manusia. Demikian saja untuk pelajaran kita pada hari ini. Tugas di rumah, tugasnya ini, anak-anak, nanti di rumah anak-anak buatlah ringkasan. Nanti akan periksa minggu depan ya. Buatlah ringkasan tentang Injil Lukas bab 8 ayat 40 sampai 56. Lalu yang kedua, tulislah pesan yang ingin disampaikan melalui teks tersebut. Sebelum kita doa penutup anak-anak dan istirahat, kita mau nyanyi dulu ya. Kan hari ini kita belajar tentang mujizat-mujizat Yesus, kita mau nyanyi mujizat itu nyata. Oke, sekarang saya ajak kita semua berdiri untuk menyanyikan lagu mujizat Yesus itu nyata. Ku tak berdaya, asamu yang sempurna, ketika ku berdoa, saat itu nyata, karena kekuatan tak berdaya, kuasamu yang sempurna, ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Sekarang kita tutup pelajaran kita dengan berdoa. Saya minta, kalau tadi yang pimpin doa itu Valerie, sekarang saya mau yang laki-laki, Javier. Oke. Anak-anak, mari kita ambil sikap doa yang baik. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita mau istirahat dan kita mau bersyukur untuk proses pembelajaran yang sudah kita lalui. Mari kita hening sejenak. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, pada saat ini kami telah selesai belajar agama bersama dengan Pak Oris. Semoga makanan yang diberikan orang tua kami dapat menjadi energi bagi tubuh kami dan dapat menjadi kesehatan bagi tubuh kami untuk melanjutkan aktivitas pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Satu Markus. Doakanlah kami supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima
Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Pagi, pagi.